Bermimpi tentang perubahan perlu keberanian. Semua orang pasti ingin hidup yang lebih baik. Namun, tidak semua orang punya keberanian untuk memulai perubahan. Keberanian dan semangat belajar menjadi modal utama untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Menjadi perempuan bukanlah halangan untuk motor perubahan di tengah masyarakat. Melalui wadah Posyandu, beginilah kisah para kadernya di Kecamatan Cilincing, Jakarta. Awalnya, banyak yang berpikir bahwa urusan Posyandu hanya tugas para ibu. Ini karena fokus Posyandu memang lebih banyak mengurusi kesehatan bayi dan balita. Segala beban dan masalah yang dihadapi di Posyandu harus ditanggung sendiri oleh para ibu balita dan kader itu sendiri. Kini, berkat kerja keras para kader Posyandu dalam membangun dialog dengan para pihak dari tingkat RT hingga kecamatan, maka isu Posyandu sudah menjadi isu bersama di Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Masalah Posyandu, mereka waktu belum ada acara CPA ini, mungkin mereka belum tahu tentang penimbangan anaknya sendiri, karena mereka pikirannya tuh karena PMT-nya apa sih ya gitu. PMT-nya itu aja, jadi sangat membosankan. Karena berjalannya acara CPA di wilayah saya juga terpanggil untuk memberikan partisipasi saya sebagai ketua RT dan kepedulian saya untuk memberikan tambahan PMT itu untuk anak-anak Posyandu gitu. Jadi saya juga pedulilah gitu untuk masyarakat itu. Dan mungkin masyarakat juga setelah berjalannya CPA itu mereka juga mengerti, oh iya, bahwa Posyandu itu sangat penting buat mereka untuk memantau perkembangannya balitanya, supaya bisa mengetahui berapa sih timbangan anakku di bulan ini. Isu yang kita temukan di masyarakat adalah satu, jarangnya hadir kehadiran bidan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, PMT mendasar sekali, itu juga ikut menentukan. Artinya kalau memang PMT-nya seperti itu, bosan juga masyarakatnya. Kenapa PMT? Kalau yang saya dengar, yang tangkap itu karena dana, keberadaan dana atau keadaan dananya yang tidak memungkinkan untuk dinikahan gitu ya, dana. Kemudian peralatan Posyandu yang kita selama ini pakai dacin, ternyata dacinnya nggak pernah ditera. Itu juga bisa merugikan masyarakat. Artinya ketika ditimbang harusnya 10 kilo jadi 9 kilo, itu juga peralatan Posyandu juga kurang. Mungkin itu salah satu yang beberapa temuan yang kita dapatkan di masyarakat. Sedangkan pertemuan tatap muka sendiri itu antara apa yang sudah kita lakukan melalui bukti-bukti yang otentik lah, melalui kegiatan-kegiatan kita di pertemuan awal, standar monitoring, pertemuan kartu penilaian, itu kita pasang, kita perlihatkan pada pemerintah bahwa ini loh, dari masyarakat kita ternyata kebijakan-kebijakan dari pemerintah itu mereka masih kurang merasakannya. Jadi di situ pemerintah bisa melihat, oh ternyata kebijakan dia belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Dan akhirnya kita buat kesepakatan yang namanya rencana aksi. Kedepannya apa sih pemerintah untuk mengataskan kekurangan yang ada di masyarakat seperti itu. Contohnya seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kita mengadakan pendekatan dengan lintas sektor yang berkaitan dengan Posyandu, ada perubahan setelah itu ya. Waktu itu ada perubahannya, RT sudah peduli dengan dana Posyandu. Adalah mereka berpartisipasi sekarang setelah mereka mendapatkan operasional. Dia memberikan sedikit operasionalnya kepada pelaksanaan Posyandu. Kemudian peralatan itu juga sempat dimusrembangkan, kemudian diangkat. Sekarang alhamdulillah peralatannya kelurahan sudah mulai ada peduli. Nah, kehadiran bidan ini yang penting. Dan mungkin mereka juga nggak tertarik karena PMT-nya aja ya, karena pelayanannya kader-kadernya juga sangat hebat banget gitu untuk melayani Posyandunya. Jadi di wilayah kami setelah adanya CPA itu sangat berubah, sangat baik banget, sangat bagus sekali. Pelayanannya untuk kader-kader di sini baik,
bagus. Setiap dapat habis imunisasi, dapat makan tambahan kacang, bubur kacang. Kadang-kadang tiap bulan ganti apa biskuit, apa agar, puding. Yang saya rasakan senang, ya ikut-ikut sama ibu-ibu jadi apa nanya gitu, jadi sama-sama ibu-ibu kompromi apa itu, sharing-sharing lah. Harapan saya sebagai petugas kesehatan dan terutama sebagai pembina daerah wilayah Kelurahan Cilincing 1 berharap bahwa kader-kader yang ada di daerah Puskesmas Cilincing 1 tetap menjadi semangat dan termotivasi. Mereka berupaya untuk dapat membantu program, terutama program kesehatan, dengan cara meningkatkan kemampuan mereka, dan mereka tetap mau berusaha untuk membantu program kami, dan kami berusaha untuk kerjasama yang baik dengan para kader, sehingga apapun keadaan yang harus terjadi di Puskesmas Kelurahan, di wilayah Puskesmas Kelurahan Cilincing 1 dapat kita kendalikan, dan dapat jika ada terjadi kasus resiko tinggi atau sebagainya itu dapat kita pantau sedini mungkin. Program dari CVA atau Suara dan Aksi Warga Negara merupakan program yang menguatkan masyarakat, kapasitas masyarakat untuk bisa menyuarakan hak-haknya, sehingga diharapkan agar pelayanan publik yang dirasakan dari tingkat yang paling bawah, di tingkat RT RW sampai kelurahan, bisa berjalan dengan baik dan maksimal, sehingga akhirnya pelayanan bagi anak dan masyarakat bisa terpenuhi dengan sangat baik. Yang patut dibanggakan dari program CVA atau Suara dan Aksi Warga Negara, masyarakat bisa menyuarakan kemampuan kapasitas untuk menyuarakan hak-haknya. Dan yang kedua, mereka mampu mengorganisir dan bisa mendapatkan data-data yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk perbaikan pelayanan publik. Dan yang ketiga, pelayanan publik misalnya berkaitan dengan posyandu, yang bisa berkaitan dengan pendidikan, itu bisa lebih baik. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Wahana Visi di wilayah Kecamatan Cilincing tujuannya adalah memampukan masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas, dan saat ini kalau bisa dilihat seperti upaya-upaya peningkatan kapasitas kader posyandu, lalu juga bagaimana mereka bisa berorganisasi. Hal penting dalam peningkatan posyandu yang saya lihat adalah bagaimana menemukan orang-orang yang memiliki komitmen dan juga kapasitas dalam pendampingan posyandu. Dan hal ini bisa terlihat pada saat proses yang dilakukan terkait Suara dan Aksi Warga Negara di Kecamatan Cilincing. Bisa terlihat bagaimana mereka sebenarnya memiliki komitmen dan juga kerinduan untuk posyandu bisa berkembang lebih jauh lagi. Salah satu program yang saat ini berjalan di Kecamatan Cilincing melalui pendekatan CVA, itu juga salah satu tools yang kami pakai untuk digunakan mendorong masyarakat untuk bisa membangun komunikasi dengan pemerintah, sehingga masyarakat bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka kepada pemerintah melalui pendekatan CVA ini. Kami kader kesehatan mengucapkan banyak terima kasih pada Wahana Visi Indonesia yang kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan sosialisasi ini kepada ibu-ibu, bayi, dan anak lainnya. Menjadi kader posyandu adalah pribadi yang istimewa. Menjadi kader yang istimewa, haruslah berani berubah dan mengubah masyarakat. Kini saatnya warga harus berdaya mengorganisir diri dan berani menyuarakan aspirasi sesuai hak kita sebagai warga. Menjadi sahabat istimewa bagi masa depan yang lebih baik. Visi kami, untuk setiap anak hidup utuh sepenuhnya. Doa kami, setiap hati, tekad untuk mewujudkannya.